Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Akhir-akhir ini saya memberikan waktu untuk merenung. Merenung tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sampai kepada sebuah judul atau sebuah topik perenungan saya, yakni bahwa cerita orang lain menjadi cerita saya, atau kisah-kisah hidup mereka menjadi kisah kita. Saya membaginya dalam dua bagian yang positif, bagian yang negatif. Nah, kalau bagian yang positif itu terjadi pada kisah-kisah perjuangan yang sangat heroik pada orang lain, dan kita mengagumi, kita mensyukuri, kita bangga. Oh Tuhan, orang itu luar biasa, benar-benar dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Perjuangannya benar-benar jatuh dan bangun, dan benar-benar sampai ke titik terendah. Tapi hebat, imannya luar biasa. Dia pasti mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Harapannya sangat kokoh, kasihnya sangat nyata. Dia jatuh berulang kali, mengalami penolakan berulang kali, bahkan titik terendah berkali-kali. Tapi betapa Tuhan mencintai dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan menjaga dia. Wow, luar biasa imannya, luar biasa pengharapannya. Oh Tuhan, betapa luhur namamu yang mereka andalkan. Aduh, imannya pasti sangat kuat dan sangat luar biasa. Dan kemudian dalam waktu yang tidak kita ketahui, ternyata pengalaman-pengalaman heroik itu yang luar biasa, yang boleh dikatakan, oh itu mujizat. Orang telah keluar dari kekelaman, telah bangkit dari keterpurukan. Tuhan Maha Kuasa menyertai dia, terpujilah bagi namanya. Dan kita jadikan kisah-kisah dia itu inspirasi untuk kehidupan kita, motivasi bagi kita, dan kita tidak henti-hentinya untuk bercerita dari waktu ke waktu tentang suatu pengalaman yang luar biasa, yang lahir dari sebuah keterpurukan, yang bangkit dari segala titik terendah, dan benar-benar kita menyatakan bahwa Tuhan sungguh dahsyat dalam diri orang itu. Suatu waktu kelak, kemungkinan kisah heroik itu tidak hanya menjadi cerita orang itu, tidak menjadi kisah mereka, tetapi menjadi cerita kita, cerita saya, cerita kita, menjadi kisah saya, menjadi kisah kita. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang di dalam hal yang negatif, kita berkata, oh Tuhan, kenapa itu harus terjadi pada orang-orang yang sungguh baik hati? Kenapa terjadi pada orang-orang yang sungguh tidak bersalah, Tuhan? Aduh, kenapa orang-orang itu melakukan ketidakadilan kepada orang itu? Di mana hati nuraninya? Rasa kemanusiaannya di mana? Dan kita mulai merasa emosi, kita terlarut di dalam kejengkelan dan amarah, dan kita merasa bahwa orang itu benar-benar suatu waktu kelak pasti dia akan juga mengalami hal yang pahit itu, baru mungkin dia bertobat. Aduh Tuhan, andai kata itu terjadi pada saya, aduh Tuhan, saya pasti tidak sanggup, saya tidak mampu menghadapi itu. Dan suatu waktu kelak, kisah orang lain itu, kisah itu menjadi kisah kita, menjadi cerita kita. Dalam hal yang positif, dalam hal yang negatif, yang ada pada orang lain, suatu waktu kelak akan terjadi juga pada diri kita, sehingga cerita dia menjadi cerita saya,
cerita orang lain menjadi cerita saya, kisah mereka menjadi kisah saya. Oleh karena itu kita mesti waspada dalam hidup, di dalam setiap tutur kata kita, setiap sikap tingkah laku kita, agar jangan sampai hal buruk yang terjadi pada orang lain yang tidak kita sukai itu, yang menjadi kisah mereka, kisah orang lain, akhirnya menjadi kisah kita. Aduh, jangan sampai. Tetapi kalau kisah baik, perjuangan yang sangat heroik, yang luar biasa, mengagumkan, menggembirakan, kalau itu terjadi pada kita, puji Tuhan, syukur kepada Allah. Ingat saja bahwa cerita orang lain menjadi cerita kita, kisah mereka bisa jadi menjadi kisah kita. Di masa Advent minggu kedua ini, mari kita berwaspada. Kita menantikan Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh kerinduan untuk bertobat. Bertobat dari segala pikiran lama kita, tutur kata yang lama, sikap tingkah laku yang lama, kecenderungan-kecenderungan kita yang menjauhkan kita dari Tuhan. Mari kita bertobat dan memelihara hidup kita, keluarga kita, komunitas kita. Dan katakanlah kepada Tuhan, bila itu Engkau izinkan terjadi pada saya, kuatkanlah hati saya untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di masa Advent. Selamat menjalani masa Advent minggu kedua. Semoga hati kita semakin satu langkah lebih maju dalam pengharapan untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus Raja Damai yang akan membawa damai di bumi kita, damai dalam kehidupan kita, dan damai di dalam dunia kita yang pada saat ini sedang di dalam kekacauan, sedang di dalam keprihatinan. Hati kita tetap bersatu dengan Dia, Raja Damai kita. Amin.